Verifikasi terlebih dahulu ya. Jika ada persamaan begini, bagaimana caranya agar tahu kalau ini ternyata bisa diselesaikan dengan cara melengkapi kuadrat sempurna saja, tidak bisa difaktorkan. Caranya adalah kita lihat bentuknya ini itu mirip dengan bentuk-bentuk pemfaktorian nomor 5 gitu kan ya. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 gitu ya. Bentuknya mirip dengan pemfaktorian nomor 5. Akan tetapi kita lihat syaratnya. Untuk syarat yang pertama adalah a-nya tidak sama dengan 0, memang ia terpenuhi. Syaratnya tidak sama dengan 1, memang ia terpenuhi. Sedangkan untuk syarat yang kedua adalah a kali c itu sama dengan p kali q. A kali c adalah di sini a-nya adalah negatif 1, c-nya adalah 1. Negatif setengah dan c-nya sama dengan 1. Sedangkan p sama q adalah angka yang kita cari selain negatif 1 dengan 1 gitu ya, angka baru. Nah, di sini kita hitung a kali c, negatif setengah dikali 1 berapa? Negatif setengah. Berarti kita harus nyari angka baru berapa kali berapa yang hasilnya setengah. Itu kan agak sulit ya, mungkin bisa jadi tidak ketemu. Lah berarti kelihatan memang bentuknya mirip dengan bentuk-bentuk pemfaktorian yang ada, tetapi tidak bisa diselesaikan atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Otomatis persamaan demikian ini itu tidak bisa diselesaikan dengan cara memfaktorkan, melainkan bisa diselesaikan dengan melengkapi kuadrat sempurna. Paham ya alurnya ya? Oke. Selanjutnya kita perhatikan langkah-langkahnya untuk melengkapi kuadrat sempurna itu bagaimana. Pertama, kita harus merubahnya menjadi bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 gitu ya. Saya kotai. Ini adalah langkah yang pertama. Apakah bentuknya sudah mirip dengan ini? Belum. Kenapa? Karena di depannya x masih ada angka. Gitu kan ya. Sedangkan di sini mintanya x saja. Oke, berarti harus kita hilangkan negatif setengahnya. Kita tulis ulang negatif 1/2 x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0. Bagaimana caranya agar negatif setengahnya hilang gitu ya? Maka kita harus mengalihkan seluruh ruasnya, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Kenapa kok dikali yang kita pilih? Karena di sini ada operasi pembagian. Jadi di sini jika ada per, biar yang bawah hilang gitu ya. Karena di sini pembagian, maka lawannya bisa diketa dengan operasi perkalian begitu ya. Selanjutnya di sini karena ada negatif, maka kita kasih negatif juga gitu ya. Kita kurungi nanti angkanya. Saat buka kurung dulu. Jadi harus kita kasih negatif juga biar nanti jadinya positif, kan negatif kali negatif nanti hasilnya positif. Oke. Selanjutnya karena di sini bawah ada angka 2, maka di sini kita pilih angka 2. Berarti kesimpulannya adalah dari persamaan ini nanti harus kita kalikan negatif 2 secara keseluruhan, baik ruas kiri maupun ruas kanan gitu ya. Caranya adalah begini, negatif kali negatif kan hasilnya positif. Tinggal angkanya, setengah kali 2 itu sama dengan berapa? Atau setengah kali 2, setengah ditambah setengah berapa? 1 kan ya. Kita tulis 1. X-nya mengikuti x kuadrat gitu ya. Jadi negatif setengah x kuadrat kali negatif 2 itu sama dengan 1x kuadrat. Jadi x-nya nggak usah ikut dikalikan karena angka yang dikalikan sama angka. Karena variabelnya tidak ada di sebelah sini, maka variabelnya tetap gitu kan ya. Sudah saya jelaskan di pertemuan bentuk akar kemarin. Karena bentuk akar itu hampir sama dengan variabel. Selanjutnya di sini karena di depannya x di sini sama dengan ada angka. Angkanya berapa? 1. Maka sama kayak ditambah ya. X dikali negatif 2 berarti sama dengan negatif 2x gitu ya. Kan sama dengan 1, berarti 1 kali negatif 2 ya negatif 2, x-nya ngikut. Kemudian ditambah lagi 1 dikali negatif 2 ya otomatis negatif 2. Kan begitu ya. Sama dengan 0 kali negatif 2 ya sama dengan 0. Kan berapapun kalau dikalikan berapapun kalau dikalikan 0 ya hasilnya 0. Nah, gitu kan ya. Oke, selanjutnya adalah karena di sini angkanya 1 kali x kuadrat maka bisa kita tulis dengan x kuadrat. Ya, satunya usah ditulis. Selanjutnya di sini ada plus ada min maka jadinya min 2x. Lagi plus sama min juga jadinya min 2 sama dengan 0. Maka bisa dilihat ya, ternyata bentuknya sudah sama. X kuadrat min 2x min 2 sama dengan 0. Meskipun plus minusnya beda ya. Plus minus ini mengikuti. Yang penting di sininya sama. X kuadrat bx sama c sudah sama. Plus minus itu enggak apa-apa, beda enggak apa-apa gitu ya. Namanya sebuah angka kan pasti ada angka positif maupun negatif. Oke. Selanjutnya, langkah yang ketiga apa? Yaitu memindahkan konstantanya ke ruas kanan gitu kan ya. Menjadi bentuk x kuadrat plus bx sama dengan c. Nah, gitu kan ya bentuknya ya. Saya tulis biar ingat ini langkah yang kedua. Siapa yang jadi c?
siapa yang angka saja, konstanta saja gitu kan. Konstanta kan angka, siapa? Yaitu negatif 2, maka negatif 2 nya harus kita pindah, yang awalnya dia di kiri harus di sebelah kanan, maka jadinya x kuadrat negatif 2x sama dengan 2. Nah gini loh, karena dia awalnya negatif, kalau pindah di kanan jadinya positif. Kalau sudah bentuknya begini, maka kita lanjutkan di langkah ketiga. Langkah ketiga apa? Yaitu menambahkan b per 2 kuadrat. Ini langkah yang ketiga gitu kan ya. Kita tambahkan b per 2 kuadrat ke masing-masing ruas. Kita tulis ulang, x kuadrat min 2x ditambah b-nya siapa? B itu yang ada variabel tapi yang tidak punya kuadrat, maka di sini adalah negatif 2 gitu kan ya. Kita tulis negatif 2 per 2 kuadrat sama dengan 2 ditambah buka kurung negatif 2 per 2 kuadrat. Nyambung ya, jadi ruas kiri ditambah, ruas kanan pun juga ditambah. Lanjut kita operasikan, x kuadrat min 2x ditambah negatif 2 kali 2 atau negatif kali negatif sama dengan positif ya, 4 per 4 sama dengan 2 ditambah 4 per 4. Oke, lanjut, x kuadrat negatif 2x sama dengan 4 bagi 4 sama dengan 1, sama dengan 2 ditambah 1. X kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Untuk ruas kiri tidak ada yang bisa dijumlahkan ya, karena beda semua. Di sini x-nya kuadrat, di sini enggak. Ini enggak sejenis. Kemudian ini angka saja dan ada variabel yang enggak sejenis juga. Jadi ini dan ini semuanya tidak sejenis. Ini dan ini tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan. Kalau ini tadi kan angka sama angka saja, maka otomatis bisa berubah menjadi 3. Oke, ketika sudah sampai di sini, maka persamaan ini Mbak itu bisa diubah menjadi bentuk pemfaktoran yang nomor 3. Bisa saya tulis ya, bentuk pemfaktoran yang nomor 3 kan kemarin kita punya a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat sama dengan buka kurung a ditambah b kuadrat gitu ya. Atau yang satunya a kuadrat negatif 2ab ditambah b kuadrat sama dengan a min b kuadrat. Jadi kalau di sini plus maka di sini plus. Kalau di sini min, di sini berarti min. Kan begitu ya. Ini adalah bentuk pemfaktoran yang nomor 3. Apakah angka ini bisa diubah menjadi ini? Gitu kan ya. Cara mengidentifikasinya adalah begini. X kuadrat ini sudah bentuknya sama dengan A kuadrat, kan begitu kan ya. Selanjutnya 1 di sini apakah dia bisa diubah menjadi B kuadrat? Bisa kan, jadinya ini kan B kuadrat, kan bisa, dia jadinya sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat kan sama dengan 1, berarti kan benar ya, dia bisa berubah menjadi B kuadrat. Tinggal yang ini negatif 2-nya apakah bisa menjadi 2AB gitu ya. Negatif 2-nya apakah bisa menjadi 2AB? Bisa. Ini 2-nya tetap kita tulis gitu ya. 2-nya tetap kita tulis. Kita ikut yang mana kira-kira, atas apa bawah? Karena di sini min ya, maka di sini kita itu yang bawah. Maka kita tulis negatif 2 gitu ya. A-nya siapa di sini? 1 gitu kan. Maka kita tulis 1. Kemudian B-nya siapa di sini? 1 juga. Maka bisa kita hitung negatif 2 dikali 1 berapa? Negatif 2. Negatif 2 kali 1 lagi berapa? Ya tetap negatif 2. Lah kan benar. Berarti kesimpulannya adalah x kuadrat negatif 2x plus 1 sama dengan 3. Itu untuk yang awal ini ya, maksudnya ya. Ini bentuknya itu mirip dengan pemfaktoran yang nomor 3, lebih tepatnya yang bawah ini. Nyambung ya, karena bisa dilubah menjadi a kuadrat. Di sini juga bisa dirubah menjadi b kuadrat. Ini bisa menjadi 2ab. Ini 2, ini a, ini b. Berarti di sini persamaannya cocok. Maka jadinya adalah kita tulis persamaannya tadi x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 3. Bentuk pemfaktoran dari ini berapa? Nah, tadi kita lihat. Siapa yang jadi A? Ternyata kan X, gitu ya. Siapa yang jadi B? B-nya ternyata 1. Berarti kan buka kurung hasilnya adalah A min B kuadrat. Berarti di sini X kuadrat min 2
X plus 1 sama dengan 3, itu hasilnya adalah, maka hasilnya adalah X negatif 1 kuadrat. Sama dengan 3-nya tetap mengikuti yang atasnya. Dia ini A, ini B. Gitu ya. Kenapa kok jadi min 1? Kan B-nya tadi 1, kan rumusnya mengikuti yang kedua. Karena di sini min, maka di sini jadinya min. Begitu ya. Maka otomatis kita sudah melewati langkah yang keempat. Karena apa? Dari persamaan ini tadi sedemikian hingga kita sudah bisa merubahnya menjadi bentuk apa? Bentuk A plus B kuadrat atau A min B kuadrat gitu ya. Pokoknya bentuknya menjadi ini atau ini. Itu kan langkah yang keempat. Nah, berarti sudah selesai ini. Tinggal kita mencari akar-akarnya. Bagaimana caranya? Maka di sini kan kita punya kuadrat. Maka bisa saya rubah begini. X negatif 1 itu sama dengan plus minus ya. Kita nggak tahu positif atau negatifnya, akar 3. Kok bisa berubah jadi akar, Bu? Lawan dari kuadrat itu akar. Kalau di sini ada kuadratnya, maka di sini tidak punya akar. Kalau di sini kuadratnya dihilangkan, maka di sebelah kanan harus ada akarnya. Jadi itu berhukum kebalikan ya. Kalau di sini ada 2, maka di sini tidak ada akar. Kalau di sini tidak ada kuadratnya, maka di sini akarnya muncul, gitu ya. Jadi kalau hilang, di sini harus akarnya ditaruh di ruas kanan. Itu caranya. Maka sudah kelihatan, ini cara untuk mencari akar-akarnya. Kita ketemu ini sudah ketemu berarti. Maka jadinya untuk mencari akar-akarnya adalah X negatif 1 sama dengan, karena ini ada plus ada min ya, maka kita pakai yang plus dulu. Akar 3, gitu ya. X min 1 sama dengan akar 3. Kita taruh, yang kita tinggal siapa? Variabel. Siapa variabelnya? X. Maka X sama dengan akar 3, negatif 1-nya dipindah menjadi plus 1. Atau jadinya angka yang depan ya, 1 ditambah akar 3. Nah, berarti ketemu. X-nya itu sama dengan 1 plus akar 3. Atau satunya kita tulis X negatif 1 sama dengan, tadi plusnya sudah, sekarang ganti min akar 3, maka sama dengan X sama dengan negatif akar 3 plus 1, atau X nya sama dengan 1 min akar 3. Lah, maka sudah ketemu HP nya sama dengan 1 min akar 3 atau 1 plus akar 3. Nah, ini loh maksudnya Mbak, karena dia memuat akar irasional. Akar 3 kan tidak bisa diketahui akarnya berapa nilainya, atau akar 3 ya tetap akar 3. Beda kalau akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Kalau akar 3 kan ya tetap akar 3, maka dia disebut dengan akar irasional. Lah, ini loh hasil dari persamaan ini tadi. Ternyata X-nya itu 1 min akar 3 atau 1 plus akar 3. Untuk penulisan himpunan harus pakai kurung kurawal ya. Ini sudah kesepakatan di matematika. Untuk bab himpunan maka harus begini. Nah, bisa dilihat di bab himpunan. Himpunan tuh ketika menuliskan angka-angkanya berapa pasti kurungnya begini. Tidak boleh kurung biasa, harus pakai kurung kurawal. Oke, untuk soal nomor 1 selesai ya Mbak. Kita lanjutkan di soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 kita punya 4x kuadrat ditambah 4x negatif 7 sama dengan 0 gitu ya. Karena masih ada 4-nya maka harus kita hilangkan, kita rubah biar 4-nya hilang. Maka bagaimana caranya? Kalau di sini perkalian berarti harus dibagi 4 karena angkanya 4. Maka 4 bagi 4 sama dengan x kuadrat ditambah x negatif 7 per 4 sama dengan 0. Nah, begitu kan? Jadi bentuknya sudah berubah. Ketika sudah begini, maka tinggal kita pindahkan c-nya. X kuadrat plus x sama dengan, karena negatif berubah posisi jadi positif. Sama dengan 7 per 4. Oke, selanjutnya kita masuk di langkah yang ketiga, yaitu menambahkan b per 2 kuadrat. X kuadrat ditambah x ditambah b-nya siapa di sini? 1, maka jadinya 1 per 2 kuadrat sama dengan 7 per 4 ditambah 1 per 2 kuadrat. Nah, gitu ya. Selanjutnya jadinya x plus
X kuadrat plus X ditambah 1/4 gitu ya, sama dengan 7/4 ditambah 1/4. Kan 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2 kan 4. Nah gitu kan ya. Selanjutnya jadinya X kuadrat plus X ditambah 1/4 sama dengan, kebetulan di sini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal menambahkan yang atas. Jadi 8/4 kan begitu ya. Selanjutnya kita hitung X kuadrat ditambah X ditambah 1/4 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke, setelah ini berarti kita masuk di merubah menjadi bentuk A plus B kuadrat gitu ya. Bagaimana caranya dia bisa berubah menjadi itu? Maka kita lihat apakah ini bisa diubah menjadi B kuadrat. Ternyata kan bisa ya. Kalau ini sudah kelihatan A kuadrat gitu ya. Kalau ini bisakah dia berubah menjadi B kuadrat? Ternyata bisa. Berapa? Ya sama kayak tadi, yaitu menjadi 1/2 kuadrat gitu. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2 kan 4. Berarti kan bisa 2 menjadi bisa diubah menjadi B kuadrat gitu. Kemudian apakah di sini dia bisa berubah menjadi 2AB gitu ya. 2-nya kalau di sini plus berarti kan 2 ya. 2. A-nya siapa? 1. Kemudian B-nya siapa? Setengah. Maka kita hitung 2 kali 1 2. 2 kali setengah kali 1. Berarti kan sama dengan 1 gitu. Saya ulang, 2 kali 1 2. 2 dikalikan setengah kan hasilnya 1. Lah di sini B-nya 1. Nah, maka terpenuhi. Maka hasilnya adalah siapa yang jadi A? X. Karena plus maka di sini plus. Siapa yang jadi B? Setengah kuadrat sama dengan 2. Nah, gitu ya. Jadi cara mengidentifikasinya demikian. Nah, karena di sini ada kuadrat, kita ubah menjadi X ditambah 1/2 sama dengan plus minus akar 2. Nah, gitu kan ya. Maka jadinya adalah awalnya ada kuadrat, kalau dihilangkan maka di sini yang di ruas sebelahnya harus menjadi akar. Oke, sudah selesai. Berarti kita hitung nilai X-nya. X plus setengah sama dengan, kita pakai yang plus dulu, berarti akar 2 gitu ya. X sama dengan akar 2, ini pindah ruas jadi min setengah, atau bisa kita rubah yang angkanya saja yang depan, negatif setengah ditambah akar 2. Maka ini hasilnya. Atau yang satunya yang pakai negatif, X negatif setengah sama dengan negatif, tadi sudah plus, sekarang yang min, negatif akar 2. Maka X sama dengan min akar 2, karena ini min berubah menjadi positif ya. Positif tadi ya, positif. Jadi sini min setengah, atau bisa kita rubah menjadi min setengah min akar 2. Oke, selesai. Maka HP-nya sama dengan min setengah min akar 2, min setengah plus akar 2. Oke, berarti ini hasilnya. Ini adalah sebuah persamaan di mana dia akar-akarnya itu memuat akar irasional. Maksudnya min setengah min akar 2 berarti itu min setengah dikali min akar 2. Hasilnya berapa? Silakan dilihat di kalkulator gitu ya. Itu cara untuk menentukan hasil dari min setengah dikali min akar 2. Jadi ini sama ini itu maksudnya dikali gitu ya. Ini kan rasional, yang ini irasional, maka tidak bisa digabung gitu ya. Caranya adalah harus mencari nilai dari akar 2-nya dulu, baru kemudian dikurangi dengan ya min tambah min kan ini nantinya. Jadi min setengah nanti di min lagi dengan hasil dari akar 2 gitu ya. Jadi inilah cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara kuadrat sempurna. Ini tadi untuk soal 2 agak cepat ya, karena tadi saya sudah memerinci sangat detail di soal yang pertama. Jika nanti masih bingung maka boleh dilihat di soal yang nomor 1. Oke, cukup ya untuk cara ini. Maka selanjutnya kita lanjutkan bagaimana caranya menyusun sebuah persamaan kuadrat. Oke, selanjutnya untuk terakhir di pembahasan persamaan kuadrat, yakni kita bagaimana caranya agar bisa menyusun persamaan kuadrat gitu ya. Jadi kalau kemarin kita mencari akar-akarnya, kalau sekarang kita punya akarnya, bagaimana cara menyusun agar menjadi persamaan gitu ya.
Jadi saya ulang kembali, kemarin itu ada persamaan, dicari nilai X-nya berapa, gitu kan ya, X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kalau sekarang kita punya X-nya, kita punya X1, kita punya X2, terus bagaimana caranya dia agar bisa berubah menjadi persamaan. Jadi bisa dianalogikan dia berputar gitu ya, dia berputar dari persamaan mencari akar, dari akar dicari persamaannya gitu ya, agak bulat tapi bukan bulat, memang begitu. Nah, di sini jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaannya dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Nah, jadi cara untuk menyusun persamaan kuadrat ada dua, bisa dipilih, mau pakai perkalian faktor boleh, atau pakai rumus jumlah dan hasil kali akar pun juga boleh, sama-sama benarnya nanti gitu ya, tapi dengan syarat ngitungnya harus benar gitu ya. Untuk yang perkalian faktor ini rumusnya begini. Nah, jadi buka kurung X min X1 tutup kurung dikali buka kurung lagi X min X2 tutup kurung sama dengan 0. Ini harus hafal gitu ya untuk perkalian faktor. Sedangkan untuk rumus jumlah dan hasil kali akar, rumusnya adalah X kuadrat min buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung X ditambah buka kurung X1 dikali X2 tutup kurung sama dengan 0 gitu ya. Ini tidak perlu dihafalkan. Nah, bagaimana caranya agar hafal dengan sendirinya? Maka kita masuk di contoh gitu ya. Contoh, nanti kita cara mengerjakannya, rumusnya diulang-ulang, nanti lama-lama pasti hafal dengan sendirinya. Oke, untuk contoh, susunlah persamaan kuadrat dari akar-akar berikut ini dengan cara perkalian faktor dan rumus jumlah dan hasil kali akar. Jadi di sini kita sudah punya 3 contoh ya Mbak. Kita sudah punya 3 contoh. X pertama untuk soal yang nomor 1, X1-nya 3, X2-nya 5. Untuk soal nomor 2, negatif X1-nya negatif 4 dan X2-nya setengah. Untuk soal nomor 3, X1-nya negatif 1/5 dan X2-nya negatif 2/3. Lah ini diminta untuk menyelesaikan dengan kedua cara ini ya, baik perkalian faktor maupun rumus jumlah dan hasil kali akar, agar kalian paham dan hasilnya sama. Ini menunjukkan bahwasanya dua cara ini boleh dipilih salah satu karena hasilnya keduanya sama atau benar gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu untuk contoh mencari atau menyusun sebuah persamaan kuadrat gitu ya. Kita sudah punya contoh yaitu untuk nomor 1, 3 dan 5, untuk soal nomor 2 negatif 4 dan setengah, untuk soal nomor 3 adalah negatif 1/5 dan negatif 2/3. Ini X1, yang sebelah sini adalah X2, begitu kan ya. Lah ini tidak saya jelaskan secara keseluruhan karena durasinya nanti terlalu panjang. Saya jelaskan untuk yang nomor berapa ini enaknya, nomor 5 saja, nomor 3 saja ya, nomor 3 saja karena di sini ada perperandaannya. Maka saya coba yang nomor 3 saja. Untuk yang 1 sama 2 dicoba sendiri ya, tetap dicatat, ditulis di buku catatan biar nanti catatannya lengkap. Saya langsung di soal nomor 3. Yang pertama adalah dengan cara pemfaktoran, perkalian faktor gitu ya. Yang pertama dengan cara perkalian faktor. Di mana X1-nya negatif 1/5 dan X2-nya adalah min 2/3. Kita tulis rumusnya ya. Rumusnya adalah X min X1 tutup kurung lagi buka kurung X min X2 tutup kurung sama dengan 0. Nah gitu kan ya rumusnya. Nanti ditulis ulang bolak-balik, rumusnya harus ada biar nanti tiba-tiba hafal-hafal dengan sendirinya. X ini tetap kita tulis X, sedangkan untuk yang negatif untuk yang X1 kita tulis yang ini X1, untuk ini X2 gitu ya. Minnya kita tulis saja ulang, kemudian X-nya berapa? min 1/5 kan begitu ya. Kemudian X-nya tetap kita tulis X min buka kurung X2-nya berapa? negatif 2/3 tutup kurung sama dengan 0 kan begitu ya. Kemudian kita jadikan satu tandanya, jadinya adalah X min jadinya plus, berarti plus setengah begitu ya. Kemudian X plus 2/3 sama dengan 0. Nah kan begitu ya jadinya ya. Nah ini karena kita punya sebuah angka di dalam kurung dan di dalam kurung, maka itu artinya adalah dia dikali. Nah cara mengalinya bagaimana ya? Seperti biasanya, pertama ini kali ini, X kali X berapa? X kuadrat gitu ya. Selanjutnya
X kali 2/3 ya sama dengan plus sama plus ya, berarti jadinya plus 2/3 X. Nah gitu kan. Kemudian selanjutnya 1/5 kali X, sama-sama plusnya juga, sama dengan 1/5 X gitu kan. Selanjutnya adalah terakhir 1/5 kali 2/3, plus kali plus sama dengan plus juga. Cara untuk mengalihkan bilangan pecahan bagaimana Bu? Ya tetap sebagaimana biasanya, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 2 2 gitu kan ya. Kemudian bawah kali bawah, 5 kali 3 sama dengan 15 sama dengan 0. Berarti ini hasil dari perkalian angka yang sudah ada di dalam kurung-kurung ini. Selanjutnya, karena di sini kita punya pecahannya yang di bawah ya, biar tidak ada angka pecahan atau angkanya lebih cantik, maka kita kalikan. Nah, sebagaimana yang di pembahasan mencari apa tadi? Mencari akar dengan kuadrat sempurna tadi kan, ada berpernya ya, biar tidak ada berpernya, maka karena di sini pembagian, maka harus dilawan dengan perkalian biar dia hilang gitu ya. Kemudian di sini untuk mencari angkanya, karena di sini beda-beda yang di bawah, maka kita nyari angka yang bisa membagi ketiganya. Siapa yang bisa membagi ke ketiganya? Ya otomatis 15. Karena semuanya positif, maka kita pakai positif 15 begitu ya. Jadi harus dikalikan dengan 15. Kenapa kok dikalikan? Karena di sini per. Kenapa kok pakai 15? Mencari angka yang bisa dibagi angka ketiganya, yaitu 3, 5 dan 15. Paham ya? Selanjutnya lanjut kita hitung. X kuadrat dikali 15 berarti ya 15 X. Selanjutnya plus di sini sama kayak begini hitungnya, 15 dibagi 3 berapa? 5. 5 kali 2 berapa? 10. Berarti 10 X. Begitu ya. Selanjutnya ditambah 15 jika dibagi 5 berapa? 3. 3 kali 1 berapa? Ya 3. 3 X. Begitu ya. Terus ditambah 15 bagi 15 1. 1 kali 2 ya 2 sama dengan 0. Lah, kan sudah hilang kok. Perpernya sudah lebih cantik, lebih enak dipandang dan gampang menghitungnya. Kita lihat dari 4 deretan angka di sini, adakah yang sejenis gitu ya? Sorry, ini ada kuadratnya ya, kita tulis kuadrat. Di sini apakah ada yang sejenis? Sejenis itu yang sama persis. Ini sama apa enggak? Enggak sama. Kenapa? Ini ada kuadratnya, ini enggak sama. Beda ya, beda. Ini ada pangkatnya, di sini enggak ada. Sebenarnya ini sama, oh sama, bener. Atau ini sama enggak sama gitu ya. Ini angka saja, ini ada variabelnya. Ini variabelnya ada pangkatnya, ini ada pangkatnya. Maka yang dicari adalah yang sama saja. Mana yang sama? Yaitu 10x sama 3x. Maka kita jumlahkan, jadinya adalah 15x kuadrat ditambah 10 tambah 3 berarti 13x plus 2 sama dengan 0. Lah, ini loh hasilnya, Mbak. Ini adalah hasil dari sebuah penyusunan X sama dengan 1/5 dan X-nya pertama adalah negatif 1/5 dan X kedua adalah negatif 2/3 dan persamaannya itu menjadi ini 15x kuadrat plus 13x plus 2 sama dengan 0. Jika tidak percaya apakah benar bahwasanya akar-akarnya itu ini, x1, x2 nya ini, maka silakan diselesaikan, dicoba sendiri ya, biar lebih paham. Dicoba sendiri untuk persamaan yang ada di bawah ini sudah selesai hasilnya. Persamaan yang bawah ini kalian selesaikan dengan cara rumus ABC biar agak cepat, atau dengan pemfaktoran. Kalau pemfaktoran berarti mengikuti bentuk yang nomor 5 gitu ya. Dicoba apakah benar hasilnya itu negatif 1/5 sama negatif 2/3. Lah, bisa dibuktikan secara mandiri. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan cara yang kedua gitu ya. Yang kedua adalah dengan cara rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, gitu ya. Rumus jumlah dan hasil kali akar. Sama kita tulis. Untuk rumusnya adalah X kuadrat negatif buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung X ditambah buka kurung lagi X1 dikali X2 tutup kurung sama dengan 0. Nah, ini untuk rumusnya ya. Nah, kita tulis X kuadratnya tetap ya
X kuadrat min X satunya siapa? Min 1/5, ya benar, min 1/5 ditambah min 2/3 X gitu ya, ditambah min 1/5 dikali min 2/3 sama dengan 0. Nah ini kan ya, nah kita hitung satu-satu gitu ya untuk hasilnya berapa. Di sini X kuadrat min, di sini kan penjumlahan ya, atau di sini min kita jadikan satu angkanya, kita jadikan satu tandanya boleh, jadinya adalah min 1/5 min 2/3 X ditambah min 1/5 kali min 2/3, ini tetap ya karena perkalian. Nah selanjutnya kita hitung X kuadrat min, karena di sini penjumlahan bilangan pecahan maka harus kita samakan penyebutnya gitu ya. Berapa angka yang bisa membagi 5 dan 3? 15. Maka jadinya adalah 15 dibagi 5 3. 3 kali min 1 berarti min 3 gitu ya. Selanjutnya 15 dibagi 3 5. 5 kali min 2 berarti min 10. X ditambah buka kurung. Ini negatif kali negatif nanti hasilnya positif ya. Berarti 1 kali 2 2 per 5 kali 3 15 sama dengan 0. Maka sudah kelihatan hasilnya ya. X kuadrat min buka kurung min 3 sama min 10 berarti jadinya min 13 per 15 X ditambah 2 per 15 sama dengan 0. Karena bentuknya tidak cantik ya. Kenapa tidak cantik? Ada pernya, maka kita hilangkan dengan cara diapakan? Karena di sini dia pembagian, maka dikali. Karena di sini bagi angkanya yang di bawah itu 15, berarti ya dikali 15 gitu ya. Berarti X kali 15 jadinya 15 X kuadrat gitu ya. Dikurangi 15 dibagi 15 sama dengan 1. 1 kali min 13 jadinya adalah min 13 X gitu ya. Kemudian ditambah 15 bagi 15 1. 1 kali 2 sama dengan 2 sama dengan 0. Lah di sini ada 2 tanda maka kita jadikan 1 jadinya 15 X kuadrat plus min jadinya plus 13 X plus 2 sama dengan 0. Oke, sudah selesai. Bisa dilihat ya. Hasilnya sama 15X. Nah, 15X 13X sama juga 13X plus 2 sama dengan 0. Maka baik menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar dengan perkalian faktor itu hasilnya sama, boleh dipilih salah satu. Namun untuk nanti soal nomor 1 dan nomor 2 bisa diselesaikan dengan dua cara biar bisa gitu ya. Dicatat sendiri di buku catatannya untuk nomor 1 dan nomor 2 itu lebih mudah ya karena angkanya tidak pecahan, ini ada pecahan 1, mungkin tidak seribet yang di soal nomor 3. Oke, untuk pertemuan hari ini kita anggap cukup ya. Kita sudah melajari untuk mencari akar persamaan kuadrat dengan cara yang ketiga, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian kita lanjut di cara menyusun persamaan kuadrat. Ini berarti kita sudah selesai di subbab persamaan kuadrat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya atau apa yang dimaksud dengan fungsi kuadrat gitu ya. Ini masih ada kaitannya dengan persamaan kuadrat, namun ada perbedaan karena di sini sudah berhubungan dengan fungsi gitu ya. Mungkin kalian sudah mempelajari tentang fungsi di kelas 8 kalau tidak salah, boleh dibuka kembali fungsi itu apa agar nanti ketika belajar tentang fungsi kuadrat tidak bingung ya, tidak kosong sama sekali karena sudah punya bahan sebelum lanjut di bab fungsi kuadrat. Oke, untuk hari ini kita akhiri. Wa'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni
astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya barangkali terlalu cepat cara menyelesaikannya atau ada yang keliru dalam berucap atau menulis. Berarti itu menunjukkan bahwasanya banyak sekali kekurangan yang masih saya miliki gitu ya. Kemudian saya ingatkan kembali, silahkan tugas-tugas yang sudah saya berikan dikerjakan dengan baik. Hasil tugasnya dikirimkan melalui aplikasi yang sudah saya sediakan, menunya sudah saya sediakan gitu ya. Bagi yang masih bingung boleh ditanyakan di menu diskusi ataupun langsung lewat WA. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.